Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut bahwa ketika kita mendapati imam, maka kita dianjurkan untuk segera mengikutinya. Orang yang mendapati imam harus langsung melakukan takbiratul ihram dengan berdiri lalu mengikuti apa yang sedang dikerjakan imamnya tersebut. Jadi ketika kita tertinggal atau memang sudah ada posisi di barisan, maka kita harus mengikuti imam tersebut. Di sini dikatakan dan ia hanya dianggap mendapati 1 rakaat bila mendapati rukuk imamnya. Jadi ketika imam sudah membaca Al-Fatihah dan surat, kemudian dia ruku, kemudian ada makmum yang ikut atau mengikutinya, maka ketika dia mendapati ruku, maka ia sudah mendapati rakaatnya. Di sini diriwayatkan bahwa dari Abu Hurairah menuturkan Rasulullah bersabda, ketika kalian mendatangi sholat dan kami sedang bersujud, sujudlah dan jangan dihitung dia. Jadi kalau sudah sujud maka tidak dapat hitungan 1 rakaat. Orang yang mendapati ruku benar-benar telah mendapati 1 rakaat. Orang yang mendapati ruku ikut ruku, maka makmum mendapati 1 rakaat. Jadi dapat hitungan 1 rakaat. Tetapi kalau kita mengikuti imam pas imamnya lagi sujud, ya, sudah ruku, lagi sujud dan kita tidak sempat mengikuti ruku, maka itu tidak dapat hitungan rakaat. Tapi kalau kita mengikuti imam ketika imamnya masih ruku, maka itu dapat dihitung 1 rakaat. Kemudian di sini halangan-halangan apa yang membuat seseorang boleh tidak ikut sholat jamaah? Di atas tadi bahwa betapa pentingnya sampai-sampai ada keterangan dari hadis yang sangat keras untuk sholat jamaah. Tetapi di sini ada halangan-halangan atau uzur-uzur membuat seseorang boleh tidak ikut sholat jamaah. Yang pertama adalah cuaca dingin dan hujan, badai, ya. Maka boleh kita tidak mengikuti sholat jamaah. Bahkan dalam satu keterangan di sini Nabi menyuruh petugas penyuruh untuk menyerukan, sholatlah di rumah kalian di malam yang dingin dan turun hujan ketika kalian sedang bepergian. Jadi dianjurkan untuk tidak sholat berjamaah kalau dalam kondisi dingin dan hujan, bahkan mungkin badai. Kemudian yang kedua adanya makanan. Ketika ada sholat, ketika sedang berlangsung sholat berjamaah, posisi dia sedang makan, maka lanjutkanlah makanannya. Oke. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Umar menuturkan Nabi bersabda, salah seorang dari kamu yang sedang makan tak boleh terburu-buru dalam menyelesaikan makannya walaupun iqamat sudah dikumandangkan. Nah, kalau sudah selesai baru ikut sholat berjamaah. Kemudian orang yang menahan buang air besar dan buang air kecil, itu juga salah satu alasan untuk tidak ikut sholat berjamaah. Di sini hadisnya dari Aisyah menuturkan Nabi bersabda, tidak ada sholat untuk orang yang sedang menghadapi makanan dan orang yang setengah menahan buang air besar dan buang air kecil. Di sini riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi orang yang sedang mules
atau menahan kencing atau sedang makan tadi, boleh untuk tidak ikut sholat berjamaah, ya, karena ada halangan tersebut. Di sini Abu Darda mengatakan bahwa salah satu tanda pemahaman agama yang baik dari seseorang adalah menyelesaikan urusannya terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan sholat dengan hati yang penuh konsentrasi. Tapi kalau kita sudah ada iqomat, kita sedang makan, ya bolehlah kita tinggalkan makan, kita ikut sholat berjamaah. Walaupun itu salah satu urusan. Tetapi kalau misalnya lagi mules, ya jangan. Ya, kalau lagi mules ya jangan. Harus tuntaskan dulu hajatnya. Kemudian orang yang paling berhak menjadi imam di sini ada keterangan bahwa orang yang paling berhak menjadi imam, ada aturannya, bukan sembarangan. Imam maju, ya ada aturan yang mengaturnya. Orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'annya, paling fasih. Ya, paling fasih membaca Al-Qur'an. Apabila mereka menemui sama, dua-duanya sama, atau tiga-tiganya sama, atau empat-empatnya sama, maka orang yang utama adalah yang berhak adalah orang yang paling tahu tentang sunnah, paham tentang sunnah. Artinya contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasul itu paling tahu sunnah, ya, karena sunnah. Iya Bu Pia. Iya Bu Pia. Ada Bu Pia nggak dikunci? Nggak dikunci. Kenapa? SPI. Keluar lagi ya. Keluar lagi. Berapa? Kan gudang bukan di SPI-nya ya. Sulhinya gelap maksudnya. Boleh nggak kalau ditahan dulu? Kan ininya kan ini udah ada catatan. Iya, kecuali di SPI-nya gelap gitu. Boleh nggak Sul? Karena belum diperiksa. Ya, kalau kendalanya cuma itu mah ya. Oke ya Sul. Yang bekas nggak ada? Hah? Yang bekas? Ya kan yang bekas. Barangkali Sulhi punya kali yang bekas. Nggak ada stok sih di sananya. Ya Sul ya. Iya ya. Siap kalau Piong. Iya, nanti grup buat catatan lagi kan. Maaf adik-adik. Dilanjutkan, kita kuliahnya dilanjutkan. Tadi ada urusan. Jadi kalau ada yang orang yang pandai membaca Qur'annya sama, maka diutamakan orang yang paling paham tentang sunnah Rasul, ya. Kemudian kalau misalnya mereka sama juga dalam pemahaman tentang sunnah, maka yang berhak adalah orang yang paling tua. Jadi yang paling tua. Jadi utamanya yang paling tua. Jadi di sini ada keterangannya dari Ibnu Mas'ud, ya. Nanti kalian bisa cari di keterangan tersebut, di mana di sini Rasulullah bersabda, orang-orang yang menjadi imam adalah orang yang paling bisa membaca Al-Quran, paling fasih barangkali, ya, paling fasih membaca Al-Quran. Apabila mereka sama dalam kemampuan membaca Al-Quran, orang yang paling berhak adalah orang yang paling tahu tentang as-sunnah. Jikalau mereka sama dalam mengetahui as-sunnah, orang yang paling berhak adalah orang yang paling dulu hijrah pada masa Rasul, ya. Kalau sekarang kan nggak ada hijrah lagi, ya. Kecuali orang yang mu'alaf, yang baru mu'alaf masuk menjadi imam. Tentu orang yang muslimnya lebih dulu atau ininya, ya, yang berhak paling.
Kalau mereka sama dalam berhijrah, orang yang paling berhak adalah orang yang paling tua. Jadi di sini ukurannya adalah orang yang paling, barangkali pengertiannya orang yang paling pandai, dan kalau sama maka diutamakan orang yang paling tua. Seseorang dilarang mengimami orang lain di rumah orang lain. Nah itu, ini juga ada aturan. Seseorang dilarang mengimami di rumah orang lain. Kita bertamu, terus kita ujuk-ujuk menjadi imam. Tapi biasanya kalau kondisi rumah tersebut memang yang tamunya orang pinter, ilmu agamanya jauh, maka masa sih tamunya ditolak ya. Kalau kita melihat daripada syarat-syarat orang yang paling berhak menjadi imam. Tetapi di sini ada aturan, di rumah tidak boleh mengimami orang lain di rumah orang tersebut, dan dilarang di tempat khususnya yang ada di rumahnya kecuali setelah mendapatkan izin. Itulah adalah tata cara bertamu barangkali. Sebelum dipersilakan duduk ya jangan duduk. Jangan langsung ujuk-ujuk periksa kamar ya. Nah, itu barangkali ada etika yang dibangun. Kemudian di sini orang yang paling sah menjadi imam adalah di sini ada keterangan anak kecil yang mumayyiz. Artinya orang yang sudah tahu yang benar dan yang salah boleh menjadi imam. Demikian juga orang yang buta. Kalau memang mereka paham tentang syarat rukun ibadahnya, tentu boleh. Orang yang sholat sambil berdiri boleh berimam kepada orang yang sholat sambil berdiri boleh diberimam kepada orang yang sholat sambil duduk. Demikian pula sebaliknya. Jadi ketika imamnya tidak bisa berdiri mungkin ya, maka boleh diikuti oleh makmumnya yang memang kuat berdiri. Tetapi mengikuti yang di awal bahwa ketika imamnya duduk maka kita harus tunduk pada imam. Orang yang sholat fardu boleh berimam kepada orang yang sholat sunnah. Nah ini, orang yang sholat fardu boleh berimam kepada orang yang sholat sunnah. Ketika kita sedang sholat sunnah, tiba-tiba ada orang menjadi makmum, boleh dan menyempurnakan sholatnya. Kalau sholat asar kemudian di situ sholat sunnahnya 2 rakaat, kemudian mengikuti 2 rakaat, dan dia menyempurnakan sholat asar, sholat 4 rakaatnya ya. Kemudian di sini orang mukim boleh berimam kepada orang musafir. Artinya kita lagi sedang dalam perjalanan, kemudian ada orang yang penduduk asli berimam kepada kita, dibolehkan ya. Orang mukim. Dan orang biasa berimam kepada orang yang terhormat. Dan orang biasa berimam kepada orang yang terhormat. Apabila seorang musafir menjadi makmum orang mukim, misalnya kita menjadi makmum dalam sholat berjamaah, maka kita tidak boleh mengqashar. Jadi harus menyempurnakan sholatnya orang yang mukim. Meskipun ia bermakmum kepada imam tersebut tidak sampai 1 rakaat. Jadi dia harus menyempurnakan. Ya, menyempurnakan sholatnya, tidak boleh mengqashar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.